Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Redis Tribute menggunakan RIP ya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah topologi ya, di mana di sini saya mempunyai sebuah router gateway yang berfungsi nanti sebagai gateway-nya si router 1 dan juga si router 2. Nah, di sini di router gateway, di router 2-nya ini saya akan mengkonfigurasinya sebagai static routing. Sedangkan yang di router 1 nanti saya buat dengan RIP. Nah, dia ini kan berbeda tipe routing ya. Yang satunya dynamic RIP, yang satunya static routing. Nah, bagaimana caranya agar kedua tipe routing yang berbeda ini dia bisa saling bertukar informasi routing update. Nah, ini yang dinamakan diperlukan sebuah konfigurasi Redis Tribute. Nah, dalam studi kasus ini, ya ini kita berarti akan mendistribusikan static routing itu ke dalam routing RIP. Nah, di topologi saya ini bisa kita lihat bahwa terdapat 3 sebuah router ya. Nah, di mana si router 1 ini dia menjalankan routing RIP. Kemudian yang router 2 dia menjalankan static routing. Sedangkan router gateway dia menjalankan keduanya, yaitu juga menjalankan RIP dan juga menjalankan static routing. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya ya. Kita konfigurasi IP address pada router gateway-nya terlebih dahulu. Kita klik start semua. Kita tunggu. Kemudian kita masuk ke konfigurasi router gateway. Ya. Router gateway, kita juga masuk ke router 1 dan juga masuk ke router 2. Kita tunggu konfigurasinya muncul ya. Ini kita tunggu ya, biasanya lama sih. Nah, di masing-masing router gateway-nya ini nanti kita berikan IP address pada masing-masing interface yang terhubung ya. Di sini saya sudah memberikan IP ya 10.0 untuk router gateway-nya, router 2-nya, dan yang 11.0 itu yang router gateway mengarah ke router 2. Coba kita cek belum. Nah, pertama kita masuk ke router gateway-nya terlebih dahulu. Kita login ya. Kita login admin. Kemudian kita berikan IP address yaitu 10.1/30. Nanti interface-nya kita cek header berapa ini? Header 2. Nah, kemudian kita berikan IP address lagi nih yang mengarah ke router 2 ya, yaitu 11.1 berarti slash-nya masih sama, itu 30. Kemudian interface-nya kita cek di topologi yaitu Ether 3. Kita cek. Nah, selanjutnya di router 1 itu kita juga login terlebih dahulu ya. Kita tambahkan IP address-nya di masing-masing interface-nya. Yang perintahnya itu IP address address berarti 10.2 ya. Ini yang mengarah ke router gateway. Slash-nya 30. Interface-nya dia Ether 1. Coba kita cek benar atau enggak. Nah ya, di sini Ether 1 dia IP-nya 10.2. Kita cek enter. Kemudian kita berikan IP lagi nih yang mengarah ke PC 1 dan juga yang mengarah ke PC 2. Di sini IP-nya berarti 20.1 20.1/30. Nanti interface-nya dia Ether berapa ini, coba kita cek dulu. Agak mana sih? Oh, Ether 2 dia ya. Oke, dia ke Ether 2. Kemudian kita berikan lagi IP ya yang mengarah ke PC 2 yaitu 21.21.1/30 dan interface-nya Ether 3.
seperti ini. Oke, selanjutnya kita juga akan konfigurasi di router 2. Terlebih dahulu login ya. Login terlebih dahulu. CRC, kemudian kita berikan IP address, add address. Di router 2 ini jadi dia IP-nya nanti 11.2, ya, dia mengarah ke router gateway. Karena di router gateway-nya tadi dia kan 11.1 ya. Jadi kalau di sini jadi 11.2. Slashnya 30, kemudian interface-nya kita cek ether-nya ether 1. Ether 1. Nah, kita berikan IP lagi nih. Yang mengarah ke PCI 3 dan juga yang mengarah ke PCI 4. Kita coba. Nah, seperti ini. Yang mengarah ke PCI 3 dia menggunakan ether 3. IP-nya nanti 30.1. Ini IP address-nya 30.1/30, nanti interface-nya ether 3. Kemudian kita berikan lagi nih 31 ya. Itu yang mengarah ke IP atau mengarah ke PCI 4. 31/31/1/30 dengan interface-nya coba kita cek. Dia di ether 2 ya. Di ether 2. Nah, seperti ini. Coba kita tes ya dari router 1 kita tes ping ke router gateway. Nah, dia sudah terkoneksi ya ke router gateway-nya. Sedangkan di router 2 11 dia juga sudah terkoneksi ke router gateway. Nah, selanjutnya kita juga berikan IP ya pada laptopnya. Kita memberikan IP nih. Di PC 1 ini kita berikan IP 20.2 sesuai topologi yang saya buat. IP 2/30, nanti gateway-nya tadi kan 20.1. Klik enter. Ya, di sini dia pakai 22.2. Coba kita cek IP, kemudian kita tes ping ke router 1. Nah, dia juga sudah terkoneksi. Kemudian kita juga konfigurasi IP di router di PC 2. Nah, di PC 2 ini kan dia dapat network 21.0 ya. Jadi dia di sini dapat IP 21.2. IP 21.2 slashnya 30, kemudian nanti gateway-nya 21.1. Dan klik enter. Kita tunggu konfigurasinya selesai. Kita coba cek SH IP, kemudian kita tes ping ke router 1. Nah, dia juga sudah terkoneksi. Oke, selanjutnya kita ke PC 3. Di PC 3 ini dia dapat IP 30.2. IP 30.2/30, nanti gateway-nya dia 30.1 ya. Di IP routernya ini. Kita tunggu konfigurasinya, kemudian kita cek SHIP. Nah, coba kita tes ping nih 30.1. Nah, dia juga sudah terkoneksi ya. Kemudian di PC 4 ini coba konfigurasi. Di router 4 ini dia mendapatkan IP 31.2. IP 1.2 slashnya 30, nanti gateway-nya 31.1 ya. Enter, coba kita tunggu. Kemudian kita cek dan kita tes ping ke router 2. Nah, dia juga sudah saling terkoneksi ya. Oke, seperti itu. Jika semua sudah kita konfigurasinya di masing-masing device, kita sudah berikan IP ya. Nah, sekarang kita konfigurasi routing RIP di router 3, router gateway dan juga di router 1 ya. Pertama kita ke router gateway terlebih dahulu nih. Itu perintahnya routing RIP, kemudian interface, add interface ether 2 dengan send V2 dan juga receive-nya V2. Coba kita klik enter.
Kemudian kita masukkan IP yang mengarah ke router 1, itu kita masukkan ke RIP. Routing RIP network add network, yaitu 10 dikenal. Ingat ya, ini IP gateway-nya 30, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi routing RIP di router 1 nih. Kita masuk ke router 1 ya. Itu kita masukkan seperti tadi, dia routing RIP interface add interface dengan ether 2 dengan SN V2, kemudian retrieve-nya juga V2. Selanjutnya kita masukkan network-nya yang di sini sesuai topologi kita masukkan network yang di sini dan juga di sini, itu kita masukkan ke RIP. Oke. Perintahnya yaitu routing RIP network add network, yaitu yang mengarah ke router gateway tadi ya, router gateway yaitu 10.0/30. Klik enter, kemudian kita tambahkan lagi nih yang mengarah ke PC 1 yaitu 20.0/30. Kemudian yang mengarah ke PC 2 yaitu 21.21.0/30 seperti ini. Nah, setelah kita konfigurasi RIP di router gateway dan router 1, maka selanjutnya kita akan konfigurasi juga static routing di router gateway dan juga router 2. Nah, kita masuk ke router gateway-nya terlebih dahulu ya. Kita juga buat static routing nih yang mengarah ke router 2. Karena yang di router 2 tadi kan dia menggunakan tipe routing static ya. Oke. Kita buat ya IP route print at destination. IP route at destination address-nya. Ini yang router 2 ini dia akan menambahkan gateway-nya si ini. Ini yang mengarah ke PC 3 dan juga yang mengarah ke PC 4. Oke, 3.30/0/30. Nanti gateway-nya dia pakai yang ini 11.2 berarti ya. 11.11.11.2. Tapi enter. Kemudian kita juga masukkan nih 31 ya. Network 31.31.0. Itu gateway-nya juga masih sama ya, dia pakai 11.2 sesuai topologi ya. 11.2 itu yang ini ether 1 milik router 2. Coba kita klik enter. Nah, selanjutnya kita juga masuk ke router 2. Di router 2 ini jika kita juga masukkan routing static, yaitu perintahnya IP route at destination address. Nah, di router 2 ini dia menambahkan destination ini yang mengarahkan ke router 1, kemudian yang mengarahkan ke PC 1 dan juga mengarah ke PC 2. Kemudian dia itu perintahnya 10/30 gateway-nya dia pakai yang ini 11.1 dia makanya. Kita klik enter, kemudian kita buat lagi yang mengarah ke PC 1 yaitu 20/0/30. Nanti gateway-nya masih sama yaitu 11.1. Kita buat yang mengarah ke PC 2 yaitu 21.0. Slash-nya 30, nanti gateway-nya dia 11.1. Enter. Nah, kita sudah membuat static routing yang di router gateway dan juga router 2. Nah, ketika kita coba cek ya di tab routing R1 di router 1, kita coba cek IP route print enter. Nah, dia terdapat ADC ya. Dia belum terdapat atau dia nggak terkoneksi ke router 2 yang notabene-nya dia pakai static routing. Nah, kita coba cek di router gateway IP route print. Nah, dia terkoneksi ke semua
network tipe ya. Dia juga terkoneksi ke static routing, kemudian dia juga terkoneksi ke static root RIP. Nah, seperti ini. Karena router gateway tadi dia melakukan konfigurasi RIP dan juga static routing. Nah, di tabel routing 2 kita coba cek IP print. Nah, dia juga terkoneksi ke tadi ini 10.0, 2.0, dia juga terkoneksi ke router 1. Dia tahu, cuma yang di router 1 tadi dia nggak tahu router 2. Nah, agar network yang berada di router 1 dan router 2 ini dia dapat saling berkomunikasi, maka kita harus mengaktifkan redistribute static route-nya pada router gateway. Kita masukkan router gateway terlebih dahulu. Nah, kemudian kita berikan perintah routing RIP set, kemudian redistribute static, yes, klik enter. Nah, coba kita print nih routing RIP print, coba klik enter. Nah, di sini ada beberapa ya, distribute defaultnya never, di sini ada topologinya jelas. Nah, kemudian kita cek lagi nih di router 1. Yang tadinya kan dia cuma dapat 3 tabel routing ya. Coba kita cek. Nah, dia sudah mendapatkan 4. Dia sudah terkoneksi ke RIP-nya. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika kita mencoba ping dari PC 1 ke PC 3 deh. Nah, dia sudah bisa, walaupun dia tadi berbeda routing tipe ya. Yang di PC 1 dia masuk ke RIP, yang PC 3 dia masuk ke static routing. Walaupun dia berbeda routing tipe, dia masih bisa terkoneksi dengan cara mendistribusikan. Nah, sekian video yang bisa saya berikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.